menjadi seorang garin ataupun imam itu bukanlah suatu pekerjaan kalau menurut saya, tetapi itu adalah bentuk kewajiban kita dalam melaksanakan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofri Rahmadani. Saya merupakan seorang garin di Masjid Al-Khair Tanah Sirah Piai, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Saya di sini sebagai seorang garin itu kurang lebih 1 tahun di Masjid Al-Khair ini. Walaupun demikian, untuk pengalaman saya menjadi seorang garin ini cukup sudah lama, yaitu sekitar 10 tahunan. Itu bermula dari saya tinggal di kampung saya di Kota Pariaman. Mulai menginjak kelas 2 SMP, saya sudah menjadi seorang garin, itu tinggal di masjid dan menjadi seorang guru mengaji. Hingga dengan saya menginjak di kelas aliyah di MAN, di Kota Pariaman itu, kurang lebih selama di Kota Pariaman saya menjadi seorang garin itu sudah 5 tahun. Kemudian pindah ke Padang untuk melanjutkan pendidikan untuk kuliah. Alhamdulillah saya juga menjadi seorang garin di masjid, tepatnya itu di Limau Manis, selama kurang lebih 4 tahun. Nah, kemudian lanjut ke sini di Masjid Al-Khair ini kurang lebih 1 tahun. Jadi untuk pengalaman kurang lebih itu sudah 10 tahun. Dan untuk kedudukan saya di Masjid Al-Khair ini, saya sebagai seorang imam di Masjid Al-Khair ini, dan juga saya sebagai seorang kepala di Pondok Tahfiz Al-Khair ini. Awal mula saya menjadi seorang garin di Masjid Al-Khair ini yaitu dimulai dari open recruitment seorang imam. Itu ada informasi melalui grup-grup garin sekota Padang, di mana ada beberapa kriteria-kriteria yang harus kita penuhi. Kemudian saya mencoba untuk mencalonkan diri, walaupun dengan persiapan yang saya rasa itu kurang maksimal, tetapi saya memberanikan diri dengan tujuan untuk mengupgrade keilmuan saya dari masjid yang satu ke masjid yang lain. Alhamdulillah, dari sekian banyaknya orang yang mendaftar, kurang lebih 100 orang lebih, alhamdulillah saya terpilih untuk menjadi satu-satunya. Nah, jadi yang dipilih itu 1 orang. Alhamdulillah saya yang terpilih untuk menjadi imam di Masjid Al-Khair ini. Jadi semenjak saya kecil itu saya mungkin sudah sering pergi ke masjid. Jadi karena pembiasaan yang sedari kecil tadi membuat diri saya itu terpaut kepada masjid. Jadi saya senang tinggal di masjid, apalagi saya ini kan kuliah di Universitas Imam Bonjol Negeri Padang atau kita singkat dengan UIN. Jadi untuk mengaplikasikan, untuk menjalankan beberapa ilmu yang sudah kita miliki itu memang harusnya kita tinggal di masjid, sehingga kita dapat mengabdi kepada masyarakat. Karena untuk menjadi seorang garin itu kita bukan hanya sebagai seorang ta'mir atau petugas di masjid, tapi bagaimana kita itu bisa mengabdikan diri kita kepada masyarakat dan bermanfaat bagi orang sekitarnya. Dimulai dari pagi, bangun subuh, kita melaksanakan sholat subuh, kemudian melaksanakan sholat zuhur, kemudian juga dengan melaksanakan sholat asar. Namun ketika waktu maghrib telah tiba, kita tidak hanya sebagai imam ataupun muazin, tetapi di masjid ini kita juga ada pondok tahfiz, yaitu Pondok Tahfiz Al-Khair, di mana kita juga mengajar anak-anak untuk menghafal Al-Quran, memperbaiki bacaan, bahkan hingga dengan belajar tartil ataupun belajar tilawah. Dan tidak hanya sampai dengan itu, kita juga mengajar ibu-ibu, mengajar tahsin. Nah, jadi kita cakupannya bukan hanya anak-anak saja yang kita ajar, tetapi juga di kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, dalam artian untuk memperbaiki bacaan atau tahsin Al-Quran. Karena ini menyangkut tugas, hak dan kewajiban kita sebagai seorang garin ataupun imam di masjid ini, tentunya kita menjalankan kegiatan sehari-hari ini layaknya kita menjalankan ibadah, karena tidak ada keterpaksaan ataupun hal yang dituntut. Namun demikian kita menjalani hari-hari ini dengan penuh semangat, karena pada hakikatnya menjadi seorang garin ataupun imam itu bukanlah suatu pekerjaan kalau menurut saya, tetapi itu adalah bentuk kewajiban kita dalam melaksanakan ibadah. Karena kita sebagai seorang muslim tentunya juga akan melaksanakan sholat. Yang membedakannya saya dengan jemaah yang lain, mungkin saya yang memimpin sholatnya, atau imamnya, atau muazinnya.
Bagi saya itu tidak menjadi tanggung jawab yang berat, tapi saya menjalannya dengan santai dan enjoy dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, kalau untuk kehidupan sosial ataupun hubungan dengan masyarakat, hubungan saya dengan masyarakat ataupun jemaahnya cukup baik. Bahkan dari ibu-ibu ataupun bapak-bapak, kita juga sering berdiskusi, bercengkrama, bahkan ada kita buat agenda-agenda yang sekiranya untuk menjalin silaturahmi. Selain daripada itu, kembali seperti yang tadi, kita juga ada pembelajaran bagi ibu-ibunya. Ada belajar tahsinnya itu selama 2 kali dalam 1 minggu. Jadi untuk interaksi dengan masyarakat ataupun jemaah, alhamdulillah sampai dengan hari ini kita intens terus berkomunikasi. Tidak hanya kita sebagai muazin ataupun garin ataupun imam, tetapi kita juga berbaur dan adanya interaksi yang berkelanjutan dengan Bapak Ibu jemaah sekalian. Saya berkeinginan bagaimana di masjid itu adanya berbagai aktivitas-aktivitas agama ataupun aktivitas sosial yang memandang itu adalah cukup penting di dalam masjid. Sebagaimana dahulu Rasulullah itu menjadikan masjid itu sebagai pusat pendidikan, pusat sosial, bahkan tempat berdiskusi, musyawarah ataupun mufakat. Jadi saya melihat sebenarnya masjid ini tidak hanya untuk tempat ibadah, tetapi banyak hal yang bisa kita lakukan. Terutama di Masjid Al-Khair ini, kita ada beberapa fasilitas yang cukup menunjang kehidupan ataupun kegiatan di masjid ini. Seperti halnya ada kegiatan tempat belajar, ada hall ataupun auditoriumnya, ada juga kantin ataupun minimarketnya. Jadi semua kegiatan itu bisa kita laksanakan. Namun pada hakikatnya mungkin ada beberapa orang ataupun beberapa pengurus yang belum paham dengan usulan-usulan yang kita kedepankan. Namun demikian, kita mengusulkan ini adalah demi kepentingan dan kemajuan masjid jangka panjang ke depannya. Kadang ada yang memandangi itu cukup bagus, ada juga yang memandang itu tuh sebuah hal yang cukup rumit, mungkin menyangkut hal-hal pembiayaan ataupun yang lain-lainnya. Untuk menanggapi keluhan ataupun kritikan dari jemaah, kami memandang kritikan ataupun saran dan keluhan ini adalah cukup menjadi dorongan bagi kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bagi saya masjid itu adalah tempat kita melaksanakan ibadah, tidak hanya melaksanakan ibadah, tetapi di masjid ini adalah tempat berbagai ilmu, di mana ada ilmu sosial kita dapatkan, ilmu agama juga kita dapatkan, dan ilmu pendidikan juga, dan masih banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan lainnya. Maka saya juga bersyukur di Masjid Al-Khair ini, itu ilmu sosial, ilmu agamanya, ilmu pendidikannya, alhamdulillah cukup terrealisasikan dengan baik di masjid ini. Ketika bulan Ramadan telah masuk, tentunya ada berbagai aktivitas-aktivitas tambahan kita di masjid ini, dimulai dari kajian subuh yang kita rutin laksanakan setiap subuhnya. Kemudian dimulai dari pagi hingga siang itu kita melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan. Kemudian juga lanjutkan nanti malam itu juga dengan kajian tarawih Ramadan. Kalau dilihat dari segi jemaahnya, dari segi kuantitasnya itu cukup luar biasa. Banyaknya dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Sekiranya mungkin kalau di hari-hari biasa jemaah laki-laki itu ada 3 hingga 4 saf. Kalau di bulan Ramadan itu hampir penuh. Itu bahkan sampai di tingkat 2. Itu luar biasa. Kalau di bulan Ramadan itu semaraknya ke masjidnya. Jadi kalau bulan Ramadan itu penuh di dalam masjid. Kalau tantangan kita sebagai seorang garin, tentunya waktu istirahat kita berkurang. Di mana dari pagi hingga dengan selesainya kegiatan sholat tarawih ataupun kegiatan malam itu kan sudah berbeda jamnya selesai kegiatan malamnya dibandingkan dengan hari-hari yang lain, dan juga dengan paginya, di mana paginya itu lebih awal lagi kita untuk bangunnya, dan juga malamnya kita juga lebih lambat lagi karena berbagai kegiatan aktivitas. Sebagai seorang garin tentunya kita juga ada aktivitas dan kegiatan lain di luar, seperti halnya saya sebagai seorang mahasiswa akhir, ada juga bimbingan-bimbingan ke kampus, kemudian kita juga memimpin sholat ataupun muazin di 5 waktunya. Jadi kita cukup
pandailah dalam memanajemen waktu, bagaimana kegiatan kita di masjid tidak tinggal dan kegiatan kita di luar kegiatan kita yang biasanya juga terjalankan dengan baik. Namun pada hakikatnya istirahatlah yang kurang bagi kita di bulan Ramadan ini, karena kita banyak kegiatan. Ada pagi, ada kegiatan pesantren Ramadan, dan juga nanti malamnya juga ada kajian-kajian. Namun tetap kita syukuri. Pelajaran yang paling berkesan bagi saya ketika melaksanakan kegiatan di bulan Ramadan adalah, yang pertama adalah adanya nilai kesabaran, di mana kita sebagai seorang garin, kita melaksanakan berbagai aktivitas, tentunya kita jalani dengan penuh semangat dan penuh dengan kesabaran, dikarenakan agenda kita lebih banyak dibanding hari biasanya. Dan juga terdapatnya juga pembelajaran di mana kita mampu memanajemen waktu kita seefisien mungkin ketika kita melaksanakan kegiatan di luar dan juga kita melaksanakan kegiatan di masjid. Maka kita sebagai seorang garin mampu mengkolaborasikan ini dengan baik ketika melaksanakan kegiatan di luar dan kegiatan di dalam masjid secara bersamaan. Harapan untuk kemakmuran masjid adalah bagaimana kedepannya ini kita mampu menggait lagi generasi kita, karena kita lihat pada hari ini banyak generasi-generasi kita ini yang pergaulnya sudah jauh daripada aturan agama, yang sudah banyak yang melenceng dari agama Islam. Maka kita perlu generasi-generasi yang cinta kepada masjid, tidak hanya fokus pada pembelajaran di sekolah ataupun kegiatan di sekolah, karena kita lihat juga banyak anak-anak kita atau remaja-remaja kita ini yang fokusnya ke kegiatan sekolah ataupun kegiatan ekskul ataupun kegiatan yang di luar agama. Maka kita perlu ke depannya bagaimana dimulai dari anak-anak muda, mulai anak-anak kecil, kemudian remaja-remaja kita, mari kita guide lagi kembali anak-anak generasi muda kita ini, karena mereka lah yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan kita di masa yang akan datang. Sebagaimana pengalaman saya juga, saya dari kecil sudah sering ke masjid, maka ketika kita sudah lanjut usia, maka kebiasaan ini menjadi suatu hal yang menjadi jiwa kita, melekat kepada jiwa kita, sehingga di waktu dewasa nanti kita akan terpaut hati kita ke masjid. Sebagaimana bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran, maka kami mengharapkan kepada jemaah kami, perbanyaklah kita membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lain. Sebagaimana ketika kita membaca satu huruf saja di Al-Quran ini, itu mendapatkan 10 kebaikan. Bagaimana kita dapat menyelesaikan 30 juz, akan berapa banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Tetapi sebelum daripada itu, maka kita mesti untuk memperbaiki bacaan-bacaan kita terlebih dahulu, terkhususnya kepada jemaah kita. Karena setelah kita lihat, masih banyak di antara jemaah-jemaah kita yang kemampuan bacaan Al-Qur'annya ataupun tahsin Al-Qur'annya itu masih di bawah standar. Artinya masih banyak kesalahan-kesalahan yang kita temukan. Maka marilah kita jadikan bulan Ramadan ini adalah bulan latihan untuk kita terus membaca Al-Qur'an secara berkelanjutan, agar lidah kita ini terlatih dan pengetahuan tentang Al-Qur'an kita bertambah. Harapan kita di bulan Ramadan ini adalah yang pertama kepada diri saya pribadi, semoga kedepannya ataupun Ramadan ini menjadi Ramadan yang menjadikan diri saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, khususnya dalam mengatur waktu dalam melaksanakan kegiatan di luar maupun kegiatan di dalam masjid. Kemudian harapan kita kepada jemaah ataupun lingkungan, bagaimana Ramadan tahun ini menjadikan generasi kita ini yang ada pada hari ini itu menjadikan generasi yang cinta kepada masjid, sebagaimana didukung oleh program pemerintah kita, pemerintah Kota Padang, yaitu kegiatan Smart Surau. Setelah dijalani beberapa waktu ini, kita melihat berbagai antusias daripada anak-anak kita ini untuk melaksanakan sholat subuh. Ketika ini kita kembangkan kembali dan kita lanjutkan ke depannya, ini menjadi suatu hal yang membanggakan, menjadi suatu hal kebanggaan kita bersama, bagaimana generasi kita ini sudah terpaut kembali hatinya kepada ke masjid.